Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan dari kelas 11 TKJ 2. Saya di sini ingin menjawab soal ASJ nomor 1 dan 2. Yang pertanyaannya yaitu nomor 1, menyebutkan jenis-jenis operating system pada Windows dan Linux. Nomor 2, menyebutkan kelebihan dan kekurangan pada masing-masing operating system tersebut. Jawaban nomor 1, operating system pada Windows. Yang pertama yaitu Windows 1.0, yang kedua Windows 3.1, yang ketiga Windows 95, yang keempat Windows 98, yang kelima Windows ME, yang keenam Windows 2000, yang ketujuh Windows XP, yang kedelapan Windows 7, yang kesembilan Windows 8, yang ke-10 Windows 10. Operating system pada Linux, yang pertama Debian Linux, yang kedua Red Hat Linux, yang ketiga Ubuntu Linux, yang keempat Fedora Linux, yang kelima Mandriva Linux. Jawaban nomor 2, operating system pada Windows. Yang pertama Windows 1.0. Kelebihannya yaitu versi ini pertama kali menggunakan GUI atau Graphic User Interface. Yang kedua memperluas kemampuan MS-DOS. Kekurangan dari Windows 1.0 ini yaitu versi ini memiliki banyak kekurangan dalam beberapa fungsionalitas, sehingga kurang populer di pasaran. Windows 1.0 juga memiliki masalah dan kelemahan yang sama yang dimiliki oleh MS-DOS. Jendela-jendela di dalam Windows 1.0 hanya dapat ditampilkan di layar secara tile saja, sehingga jendela tersebut tidak dapat saling menimpa satu sama lainnya. Dan tidak ada semacam tempat yang digunakan untuk menyimpan berkas sebelum dihapus seperti recycle bin. Yang kedua Windows 3.1. Kelebihannya yaitu memudahkan komunikasi antar anggota workgroup lainnya, menggunakan sharing printer, memudahkan pengakses file dan program aplikasi yang berada di komputer lain, dan administrasi sistem jaringan atau network relatif lebih mudah. Kekurangannya yaitu nama berkas yang panjang, tampilan desktop yang minim, dan kurangnya proteksi terhadap sistem. Yang ketiga, Windows 95. Kelebihannya yaitu adanya peningkatan sistem proteksi, tampilan desktop lebih baik dari versi sebelumnya, fasilitas bantuan atau help yang terintegrasi fasilitas help apabila pemakai sedang menghadapi kesulitan dalam pengoperasian. Program ini lebih luas. Dan kemampuan memberi nama yang panjang pada file dan folder maksimal 250 karakter. Kekurangannya yaitu tidak bisa membaca RAM lebih dari 256 MB atau 16 bit dan 32 bit. Kurangnya visual grafis yang sesuai dengan versi Windows 95 ini. Yang keempat, Windows 98. Kelebihannya yaitu lebih terjamin. Memiliki akses ke Windows Update, ekstensi berbasis web untuk Windows 98, fasilitas pemecahan masalah yang baru dilengkapi perangkat, dan lebih menghibur. Windows 98 dapat mendukung DVD dan digital audio, jadi kita dapat memutar film dan audio digital berkualitas sangat tinggi pada komputer kita dan didukung oleh paket wallpaper, screensaver, icon 3D, pointer mouse yang unik. Kekurangannya yaitu tidak ada versi 64 bit, kemampuan multitasking yang sangat buruk dan mudah crash. Yang kelima, Windows 2000. Kelebihannya yaitu dapat mencari dan mengakses informasi yang lebih cepat, dilengkapi kemudahan pada saat bekerja dengan file, bekerja dengan web, bekerja dengan komputer lain yang terhubung, dan kemudahan lainnya. Untuk memudahkan mengelola file dan dokumen, Windows 2000 dilengkapi dengan My Network Place untuk menyimpan semua folder favorit Anda pada sistem jaringan, My Documents untuk memudahkan menyimpan dan membuka file pribadi kita, dan lain-lain. Dan penggunaan Network Administrator. Pengguna dapat bekerja dengan lebih efisien karena sebagian besar komputer manajemen task telah diotomatiskan. Disertakannya wizard-wizard baru yang akan membantu mengatur konfigurasi perangkat keras. Kekurangannya yaitu kekurangan dalam fitur multimedia dan keamanan yang kurang tangguh. Yang keenam, Windows ME. Kelebihannya yaitu tool untuk mengintegrasikan network dan monitoring jaringan. Model keamanan berbasis domain penuh. Bisa membooting jarak jauh untuk klien dan bebas dari kode 16 bit milik MS-DOS. Mendukung operasi 32 bit dan semua fitur yang ditawarkan oleh mikroprosesor 32 bit seperti dapat mengamati memori hingga 4 GB dan terproteksi. Kekurangannya yaitu browser yang digunakan sebagai sistem dasar pada sistem perangkat administrasi banyak menggunakan JavaScript dan ActiveX.
ternyata mengakibatkan proses sangat lambat. Hal yang sama dengan PC yang menggunakan prosesor 300 MHz AMD dan 128 MB SD RAM, serta 100 MHz bus tidak bisa diharapkan bekerja dengan lancar seperti yang diharapkan. Dan pengubahan konfigurasi yang mendasar jarang dapat dilakukan dengan berhasil. Hal ini berlaku untuk nilai default, format file log yang bersifat priority, dan juga pilihan default index, yang kesemuanya secara standar selalu disimpan pada drive C. Administrator dalam hal ini harus menggunakan pekerjaan yang tak perlu hingga sistem keseluruhan berjalan sebagaimana mestinya sebelum dapat melakukan perubahan. Yang ketujuh, Windows XP. Kelebihannya yaitu banyak software yang stabil berjalan di operating system ini, tidak akan ada masalah antara software dan hardware. Microsoft Windows XP memiliki stabilitas yang tinggi terhadap sistem yang dimilikinya. Windows XP dapat digunakan untuk berbagai aplikasi secara real-time ke seluruh dunia. Kekurangannya yaitu harga lisensinya cukup mahal, tidak adanya Java Virtual Machine seperti generasi-generasi Windows sebelumnya, komunitasnya terlalu sedikit karena bersifat closed source, gampang terkena virus, dan sistem yang kurang stabil. Yang kedelapan, Windows 7. Kelebihannya yaitu proses boot atau shutdown lebih cepat, konsumsi daya CPU, hard disk, dan memori yang dibutuhkan sistem service lebih sedikit, mengoptimalisasi perfecting baik untuk HD maupun SSD, tampilan lebih bagus dari segi 3 dimensinya yang menonjol, fitur security yang benar-benar ketat. Kekurangannya yaitu beberapa aplikasi belum bisa beroperasi di Windows 7, bug pada Windows Player 12, ada hardware yang bisa langsung dikenali di Vista, tapi tidak di Windows 7. Susah memaksa software yang sebelumnya bisa dipaksakan diinstal di Vista, juga dipasang di Windows 7. Yang kesembilan, Windows 8. Kelebihannya yaitu Windows 8 tidak membutuhkan upgrade PC. Jika Anda sudah menggunakan Windows 7 sebelumnya, maka Anda bisa menggunakan Windows 8 ini tanpa harus upgrade PC atau ganti PC. Praktis buka aplikasi. Untuk berpindah aplikasi cukup rapatkan mouse ke layar sebelah kiri, jadi tidak perlu lagi Alt Tab seperti pada Windows 7. Lock screen. Lock screen-nya pada Windows 8 tidak menutup semua program dan dokumen, tidak seperti log off pada Windows sebelumnya. Kekurangannya yaitu sulit berpindah aplikasi. Mungkin Anda akan menganggap sepele hal menderang aplikasi, namun jika menggunakan aplikasi dengan jumlah yang banyak akan sangat mengganggu. Dan konten flash pada Windows 8 tidak bisa berjalan pada tablet. Mungkin Microsoft akan menjaga rahasia source code agar tidak dapat dibongkar. Yang ke-10, Windows 10. Kelebihannya yaitu teknologi pratinjaunya pada start menu, kemampuan multitasking, penambahan virtual desktop, satu OS semua perangkat, dan lebih stabil dari Windows 8. Kekurangannya yaitu ditunjukkan untuk PC expert dan enthusiast, dan banyaknya perubahan pada GUI yang membingungkan user. Operating system pada Linux. Yang pertama, Debian Linux. Kelebihannya yaitu paket Debian lebih dikenal super stabil, yang artinya bukan merupakan paket state of the art. Kestabilan program yang telah teruji, sistem tidak mudah mengalami hang, walaupun menjalankan program secara terus-menerus dalam kurun waktu yang relatif lama, yaitu lebih dari 1 bulan. Sistem pemeliharaan paket berbasis program apt yang canggih. Kekurangannya yaitu siklus pengembangan distro sangat menyenangkan alias lambat. Para pengebeng tidak mengenal istilah deadline, sehingga jangka waktu antar rilis dapat bertahun-tahun. Versi software yang dipakai Debian biasanya lebih tua dari yang sudah rilis saat ini. Yang kedua, Red Hat Linux. Kelebihannya yaitu instalasi mudah, memiliki antarmuka untuk konfigurasi sistem, aplikasi inbuilt yang lengkap dan stabil. Kekurangannya yaitu butuh waktu untuk konfigurasi out of date dan memiliki dukungan terhadap multimedia yang kurang baik. Yang ketiga, Ubuntu Linux. Kelebihannya yaitu open source, lebih kebal dari virus, dan aplikasi bawaan relatif lengkap. Kekurangannya yaitu tampilan menuntut adaptasi, kurang cocok untuk gaming, dan aplikasi relatif lebih sedikit. Yang keempat, Fedora Linux. Kelebihannya yaitu distro yang banyak fitur, mapan, dan aman. Tampilan desktop memukau, populer
dan populer di negara maju seperti Amerika. Kekurangannya yaitu tidak stabil Debian atau Slacker. Tidak ada SUSE atau Mandrake atau Mandriva untuk menggunakan desktop, dan Fedora adalah distribusi untuk umum. Mandriva Linux, kelebihannya yaitu mudah digunakan untuk pengguna Linux yang newbie atau masih baru, berkenalan dengan dunia open source, dan sudah ada Mandriva Control Center-nya. Kekurangannya yaitu kebutuhan sumber daya prosesor dan memori yang rakus dibandingkan dengan distro lainnya. Jika dibandingkan dengan Ubuntu, paket aplikasinya kalah banyak karena Mandriva atau Mandrake hanya memerlukan paket yang sudah terbukti dipakai oleh orang banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.